beberapa kejanggalan lah yang kami temukan di secara pers polisi gitu, bahwa yang bersangkutan korban ini meninggal di mobil, terus dia malah diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan yang kontradiktif gitu. Nah, dari keterangan itulah kita merasa benar bahwa menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini agar dibuka oleh Komnas HAM. Sepertinya yang mendapatkan bukti duluan, keterangan duluan Komnas HAM. Buktinya berupa apa sih Pak sebenarnya yang memang belum Bukti yang menunjukkan semakin terang dan detailnya peristiwa tersebut, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Komnas HAM sudah lakukan rekonstruksi terlebih dahulu. Begini hasilnya. Semua masyarakat tadi saya katakan di atas sebelum dimulai saya katakan tidak hanya masyarakat nasional, bahkan internasional juga ingin tahu apa sesungguhnya yang terjadi. Jadi mendapat benda yang bukan hanya bisa dilihat, tapi juga benda yang bisa dipegang dan bisa dibawa ke kantor untuk diperiksa. Benda apakah itu? Insiden bentrok antara polisi dan Laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 yang menewaskan 6 orang sudah dilakukan rekonstruksi oleh Bareskrim Polri. Minggu hingga Senin dini hari, tanggal 13 dan 14 Desember 2020. Komnas HAM tidak hadir dalam rekonstruksi tersebut. Tadi malam kami diundang oleh pihak Kabareskrim untuk ikut rekonstruksinya. Kami nyatakan kami tidak bisa datang karena memang satu, kami sudah datang duluan. Yang kedua, kami sedang mengkonsolidasi temuan-temuan sementara yang sudah kami lakukan beberapa hari terakhir ini untuk persiapan yang akan kami lakukan pemeriksaan baik Jasa Marga maupun Polda. Namun, Komisioner Komnas HAM Khairul Anam mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan rekonstruksi lebih awal dibandingkan dengan yang dilakukan oleh polisi. Bahkan, area yang disisir pun lebih jauh dan lebih luas. Kami lebih luas, bukan hanya 4 titik karena memang fokusnya bukan hanya konteks di area kilometer 50. Tapi kami kembangkan hingga ke area Sentul di kilometer 0 sampai kilometer 48. Kami dapat duluan, Komnas HAM datang duluan, dapat info duluan, info dari masyarakat, ujar Khairul Anam. Sepertinya yang mendapatkan bukti duluan, keterangan duluan Komnas HAM. Buktinya berupa apa sih Pak sebenarnya yang memang belum Bukti yang menunjukkan semakin terang dan detailnya peristiwa tersebut, yang bisa kita lihat, yang bisa kita pegang. Khairul Anam juga mengaku, dia dan tim bukan hanya sekali datang ke area yang tempat kejadian perkara, tapi sudah mendatanginya bolak-balik sampai 5 kali. Terkait proses yang ada, termasuk juga bagaimana mereka mendapat penugasan, sampai di mana penugasannya, dan kronologi detail atas peristiwa yang terjadi. Jadi itu yang dilakukan oleh kami. Cocokkan dengan jam yang sama, mulai dari jam 11 sampai jam 4 pagi, kami susuri satu persatu, ungkapnya. Karena datang lebih awal dan belum ramai diberitakan, Khairul Anam mengaku mendapatkan banyak informasi langsung dari masyarakat di sekitar tempat kejadian. Kami dapat lumayan banyak keterangan termasuk di luar jalan tol. Kami dapat dari penjual buah, pedagang kaki lima, pegawai Alfamart, Alfamidi, sampai pegawai hotel, jelasnya. Mencari fakta-fakta baik dari tempat kejadian peristiwa maupun juga kan nantinya akan meminta keterangan misalnya dari Jasa Marga terkait dengan CCTV, terus kemudian dari kepolisian sendiri terkait proses yang ada, termasuk juga bagaimana mereka mendapat penugasan. Salah satu informasi yang dia dapat dari masyarakat, peristiwa terjadi pada Minggu malam hingga Senin dini hari. Menurut masyarakat sekitar, waktu itu situasi sepi karena sudah masuk hari Senin. Padahal, di malam-malam biasanya terutama Sabtu dan Minggu situasi sangat ramai. Untuk mendapatkan informasi dari masyarakat tersebut, Anam dan tim bahkan rela harus berjalan kaki sejauh 5 km untuk mengumpulkan informasi penting tersebut, termasuk metode dan alat yang jarang digunakan oleh Komnas HAM sendiri. Dan yang lebih penting lagi, Komnas HAM mengaku mendapatkan benda yang bukan hanya bisa dilihat, tapi juga benda yang bisa dipegang dan bisa dibawa ke kantor untuk diperiksa.
Ketika ditanya apakah benda itu proyektil, Anam tidak menjawab secara tegas. Anam membeberkan alasannya dia bekerja lebih awal dari aparat kepolisian karena keberhasilan dalam mengungkap kasus ini memang terletak pada kecepatan dalam bekerja. Peristiwa seperti ini biasanya malam, situasi lumayan cepat, karena itu kecepatan bekerja akan menentukan, katanya. Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum Ditipidum, Bareskrim Polri, Polda Metro Jaya, dan Polres Karawang menggelar rekonstruksi di 4 titik terkait dengan kasus bentrokan Laskar Front Pembela Islam di Tol Jakarta Cikampek. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengungkapkan dalam 4 tempat kejadian perkara setidaknya digelar 58 adegan rekonstruksi yang memperlihatkan bagaimana awal mula penyerangan Laskar FPI hingga polisi melakukan tindakan tegas terukur, kata polisi. Informasi, saksi maupun bukti-bukti yang lain tentunya tidak menutup kemungkinan bisa dilanjutkan dengan proses rekonstruksi lanjutan. Yang perlu saya tekankan bahwa dalam rekonstruksi yang tadi malam kita lakukan, kami selalu berusaha untuk profesional, transparan, dan objektif dengan selalu melibatkan rekan-rekan media, rekan-rekan dari pengawas eksternal. Dalam hal ini kami mengundang Komnas HAM, Amnesty International, dari Kontras, Imparsial, dan juga Kompolnas. Dalam proses rekonstruksi malam ini setidaknya ada 58 adegan rekonstruksi, kata Argo saat meninjau langsung proses rekonstruksi pada Senin 14 Desember 2020 dini hari. Argo merincikan rekonstruksi dimulai sejak pada TKP 1 yang tepatnya di depan Hotel Novotel, Jalan Karawang Internasional. Sementara itu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras menolak hasil rekonstruksi polisi terkait insiden tewasnya 6 Laskar Front Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek pada pekan lalu. Kontras menemukan sejumlah kejanggalan, di antaranya pernyataan pihak kepolisian yang kontradiktif dengan hasil rekonstruksi, serta ketidakhadiran Front Pembela Islam sebagai pihak korban dalam proses tersebut. Yang kami temukan di saran pers polisi gitu, bahwa yang bersangkutan korban ini meninggal di mobil, terus dia diduga melawan juga, ada sejumlah pernyataan-pernyataan yang kontradiktif gitu. Nah, dari keterangan itulah kita merasa benar bahwa menolak rekonstruksi tersebut dan mengharapkan kasus ini agar dibuka oleh Komnas HAM. Selain itu pula, secara lebih luas lagi, polisi harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan senjata itu.